Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mereview artikel yang kedua yang berjudul Penelitian Pemangku Kepentingan Merger dan Akuisisi Tinjauan Literatur Terstruktur. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Naufal Arif Purnama, NPM 268. Saya Kevin Narisa, NPM 272. Perkenalkan, nama saya Nia Rifatul Iza, NPM 274. Perkenalkan, nama saya Faradila Fortuna Junior, NPM 277. Saya Fawaz Zakaria Rahman, NPM 284. Saya Talita Nesya, NPM 306. Abstrak. Jurnal ini mengulas literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan merger dan akuisisi M&A untuk mengembangkan wawasan tentang bagaimana penelitian tersebut berkembang, mengkritik penelitian, dan menguraikan peluang penelitian di masa depan. Paling tidak dalam akuntansi dan keuangan, menggunakan pendekatan tinjauan literatur terstruktur atau SLR, kami menemukan penelitian semacam itu berkembang dalam menyelidiki berbagai pemangku kepentingan dan di pendekatan analitik. Metode penelitian dan disiplin ilmu dengan pemegang saham fokus publikasi akuntansi dan keuangan sebagian besar masih mengabaikan non-pemegang saham pemangku kepentingan dalam meneliti M&A. Literatur didominasi oleh analisis searah yang teratur mempertimbangkan efek M&A terhadap pemangku kepentingan, gagal dalam menyelidiki hubungan antar dan indera stakeholder, dan memunculkan jaringan hubungan yang kompleks antara proses M&A dan pemangku kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Narisa, NPM 272 akan mempresentasikan yaitu pendahuluan. Berasal dari paradigma yang berbeda sekitar waktu yang sama pada pertengahan 1980-an, Freeman, Jamieson, dan Sitkin mengamati hubungan antara pemangku kepentingan dan merger dan akuisisi. Dari lensa merger dan akuisisi, mereka, yaitu Jamieson dan Sitkin, mempertanyakan apakah spesialisasi telah mengorbankan pengembangan pemahaman yang lebih holistik tentang apa yang menentukan kinerja mereka dan konsekuensi apa yang mereka bawa. Mereka menuliskan bahwa ada jembatan metodologis substansial untuk menyeberang supaya lebih erat menghubungkan model kinerja akuisisi yang diadopsi dalam literatur keuangan dan strategi dengan wawasan manusia dan terorganisir dari studi perilaku. Mereka berpendapat bahwa daerah merger dan akuisisi yang beragam tidak memiliki integritas teoritis, membatasi kemampuan para sarjana untuk mensintesis kontribusi dari setiap disiplin ilmu. Hal ini dilakukan dengan memperluas analisis dari fokus pemegang saham untuk menggabungkan analisis sosial, politik, dan ekonomi dari perspektif pemangku kepentingan yang lebih luas. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Secara singkat, menempatkan asal-usul penelitian M&A dengan para ekonom awal sebelum mengidentifikasi bidang penelitian secara umum, dikuasai di mana penelitian khusus M&A ditemukan. Mencatat fokus M&A pada literatur keuangan terdapat di sekitar pemegang saham. Contohnya, Adam Smith di tahun 2005 melihat konsentrasi ekonomi sebagai distorsi dari kemampuan alami pasar untuk mengalokasikan sumber daya masyarakat secara optimal. Karl Marx tahun 2004 mengurangi bagaimana mengonsentrasikan produksi di tangan yang lebih sedikit hanya bisa terjadi menggunakan penciptaan simultan dari sebaliknya kemiskinan dan kesengsaraan banyak orang. Antisipasi dari aspek sosial, politik, dan ekonomi dari M&A ini konsisten dengan pemahaman konseptual kontemporer tentang global korporat dan ekonomi yang lebih ramah pemegang saham. Hal ini terwujud dalam terminologi seperti pertumbuhan ekonomi atau instruksi secara sosial yang dikembangkan di kurang lebih tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015 untuk 2030. M&A dipandang sebagai penyebab dan konsekuensi dari spiral globalisasi yang sesuai dengan pertumbuhan
MNA sejak gelombang pertamanya sebagai proses politik. Para sarjana terutama berurusan dengan MNA sebagai perebut kekuasaan internal tanpa memeriksa dinamika kekuatan eksternal mereka dan mengaruhnya terhadap kinerja. Kemudian dengan munculnya penelitian MNA di berbagai bidang disiplin ilmu, penelitian ini sudah diklarifikasikan secara beragam. Hans Plantch dan Jamieson tahun 1991 mengidentifikasikan 4 peredaran pemikiran konseptual MNA, pasar modal atau mengalamatkan penciptaan nilai bagi pemegang saham. Strategi mengatasi dampak MNA pada perusahaan dari perspektif perencana strategi dan kinerja strategi, sekolah perilaku organisasi atau mengatasi implikasi sikap, dan proses sekolah atau mengatasi proses MNA itu sendiri menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan. MNA dikategorikan ke dalam seni manajemen, ekonomi keuangan, teori organisasi, dan manajemen sumber daya manusia, keuangan strategi manajerial dan atau perspektif manusia, perilaku organisasi, manajemen strategi, proses MNA serta ekonomi keuangan, atau dicermati melalui lensa strategis finansial atau sosiokultur. Kemudian mengklasifikasikan pengembangan penelitian MNA, memberikan kurangnya analisis lintas disiplin, berkembang sebagai akbar pada silo disiplin, kekurangannya integrasi lintas disiplin penelitian MNA sudah diidentifikasikan sebagai batasan. Di luar itu, keuangan buat peneliti MNA ini menambahkan ada skeptisisme yang lebih besar tentang efisiensi alokasi pasar serta probabilitas MNA. Terdapat substansial buat memahami bagaimana pemangku kepentingan non-pemegang saham tergabung dalam penelitian MNA. Ada baiknya mempertimbangkan literatur yang mengulas keadaan awan penelitian MNA. Bahwa dampak MNA di pemangku kepentingan selain pemegang saham belum relatif diperiksa area pematang untuk pekerja masa depan. Sepakat bahwa krusial untuk menangani kecemasan pemangku kepentingan meskipun penulis dalam pendahuluan dan kesimpulan mereka bahwa MNA artinya salah satu aktivitas perusahaan terpenting yang secara signifikan mempengaruhi berbagai kelompok pemangku kepentingan yang mereka tidak menjelaskan pemangku kepentingan lainnya. Perkenalkan, nama saya Faradila Fortuna Junior, NPM 277. Metodologi. Bagian ini menguraikan pendekatan metodologis yang diadopsi untuk meninjau literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan MNA. Ini menjelaskan literatur terstruktur, review, SLR, metode yang digunakan, seleksi publikasi 3 langkah dan review proses dan bagaimana data diurutkan. Tinjauan literatur terstruktur. SLR adalah metode expert yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memeriksa secara sistematis keadaan penelitian dan kritik sastra. Mengikuti Masara 2016, kami memodifikasi 3 standar yang saling berkaitan pertanyaan penelitian seputar wawasan, kritik, dan redefinisi transformatif. Yang pertama, bagaimana penelitian yang menghubungkan pemangku kepentingan dan MNA berkembang, mengidentifikasi sejarah penelitian tersebut, dan bagaimana penelitian tersebut berkontribusi pada saat ini keadaan bermain meletakkan dasar untuk mengkritik penelitian. Yang kedua, apa yang menjadi fokus dan kritik dari literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan MNA. Hal ini didasarkan pada analisis kritis terhadap literatur yang ada fokus membangun dan berinteraksi dengan wawasan. Yang ketiga, apa kemungkinan penelitian masa depan yang menghubungkan pemangku kepentingan dan MNA. Pertanyaan dari definisi transformatif ini menyatukan ketiga pertanyaan tersebut. Wawasan mengembangkan pemahaman tentang bagaimana sastra berkembang. Kritik membantu menghindari miopia dengan melihat secara keseluruhan, dan transformatif redefinisi membantu menghindari hiperkritik dan menawarkan jalan ke depan.
Memilih publikasi untuk ditinjau. Metode 3 langkah diadopsi untuk memilih dan meninjau publikasi, yaitu jurnal, artikel, dan bab buku yang menghubungkan pemangku kepentingan dan M&A untuk dimasukkan dalam SLR-nya. Kami menggunakan Google Cendekia karena ini adalah data berharga sumber untuk melihat dampak saat melakukan SLR dan dapat membantu memberikan wawasan berharga dan kritik terhadap isu-isu spesifik di bidang penelitian Masaro. Pada langkah pertama, kami mencari kata kunci di Google Cendekia pada Januari sampai Maret 2018, diperbarui pada Agustus 2018 dan Agustus 2019. Pencarian kata kunci dapat membantu penelitian menemukan artikel relevan yang memperluas topik yang ada di bidang tertentu untuk meningkatkan keandalan data. Langkah 2, memperluas pencarian menjadi meneliti jurnal. Mengikuti definisi kata kunci, kami menggunakan database jurnal The Portal SJR untuk mempersempit pertemuan kami dan mengembalikan pencarian lebih akurat. Untuk langkah ketiga, kami kata yang sama pencarian seperti pada langkah 1 dan 2 dilakukan di Google Cendekia. Kali ini menyaring judul jurnal yang berasal dari SJR. Sekali lagi, 50 daftar pertama yang ada di dating Google Cendekia diperiksa relevansinya dengan peneliti. Makalah ini bertujuan untuk melihat abstrak dan temuan, dan jika masih relevan, publikasi lengkap diperiksa dan disaring. Untuk jumlah kata kunci menyebutkan proses seleksi meninjau 3 langkah ini menggunakan sampel publikasi, tetapi tidak mengungkapkan apapun tentang sejauh mana yang dipilih publikasi berkait pemangku kepentingan dan M&A. Mengurutkan data. Tema dari 75 publikasi SLR diidentifikasi, diberi kode, dan dikumpulkan. SLR menggunakan pengkodean untuk memeriksa artikel untuk mencari unit analisis diidentifikasi dalam rangka analisis. Pengkodean bertujuan untuk sampai pada kategori inti yang diturunkan secara sistematis yang menjadi fokus konsep yang berkontribusi terhadap konstruksi teoritis. Garis waktu dikembangkan dan 4 kategori yang dikodekan untuk menjawab 2 pertanyaan penelitian pertama. Garis waktu dan kategori masing-masing disajikan pada gambar 1 dan tabel 1. Untuk mengukur hubungan kemajuan penelitian pemangku kepentingan dan M&A, garis 1 menunjukkan garis waktu yang mencerminkan hasil penelitian untuk SLR dan menghubungkan pemangku kepentingan dan M&A penting untuk mengidentifikasi. Yang sebelah kiri itu gambar 1 dan sebelah kanan itu tabel 1. Pemberian pinjaman atau pemegang obligasi bersaing menganalisis konsultan analisis media kelompok politik aktivis. Penggunaan pemangku kepentingan B1, hubungan B2 dan keduanya B3 dalam judul abstrak atau kata kunci buku bab memindai pendahuluan untuk kata-kata lain, termasuk 1 SLR, perilaku organisasi 3, sosiologi 1 dan hukum 1. Pemangku kepentingan yang ditulis dalam proses M&A ditunjukkan dalam kategori A dari tabel 1. Kategori B menunjukkan apa yang sedang diteliti tentang pemangku kepentingan ini dengan mempertimbangkan pendekatan analitik yang diadopsi dalam kelompok SLR. Kategori C mencerminkan berbagai metode penelitian yang diadopsi kelompok SLR untuk menentukan apakah pendekatan metodologis tertentu mendomisili literatur. Kategori D menyorot disiplin akademis utama yang menghubungkan pemangku kepentingan dan M&A. Penelitian untuk menentukan apakah ada disiplin tertentu yang mendominasi literatur. Garis waktu dan 4 kategori membantu mengidentifikasi asosiasi dan perbandingan yang menghasilkan wawasan segar ke dalam data yang dikumpulkan. Saya, Fawwa Zakaria Rahman, NPM 84, akan melanjutkan presentasi wawasan dan kritik. Dalam menyajikan hasil SLR, bagian ini menawarkan wawasan dan kritik dengan memeriksa 5 kategori, tercermin pada gambar 1 dan tabel 1. Untuk menjawab 2 pertanyaan penelitian pertama. Pertanyaan yang pertama, bagaimana penelitian yang menghubungkan pemangku kepentingan dan MA berkembang? Yang kedua, apa yang menjadi fokus dan kritik dari literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan MA? Garis waktu disajikan pada gambar 1 untuk mencerminkan hasil penelitian dan mengidentifikasi tren dalam penelitian yang menghubungkan pemangku kepentingan dan MA. Para pemangku kepentingan yang ditulis dalam penelitian tersebut kemudian diidentifikasi kategori A sebelum memeriksa tentang pemangku kepentingan yang diteliti dengan mempertimbangkan pendekatan analitik yang diadopsi dalam kelompok SLR kategori B.
Berbagai metode penelitian kategori C dan disiplin penelitian kategori D yang diadopsi dalam kelompok SLR kemudian dipertimbangkan. Bagian terakhir dari bagian ini membahas pertanyaan ketiga tentang masa depan penelitian yang menghubungkan pemangku kepentingan dan MA. Selanjutnya 4.1 pengembangan penelitian. Pertanyaan pertama adalah bagaimana penelitian yang menghubungkan pemangku kepentingan dan MA telah berkurang. Satu ukuran kuantitatif kemajuan tersebut disediakan oleh garis waktu tahun 1986 hingga Agustus 2019 yang mencerminkan hasil penelitian di bidang penelitian yang diidentifikasi selama suatu periode. Apakah itu tumbuh, berkurang, atau sebagian besar statis. Selanjutnya 4.2 pemangku kepentingan. Untuk memahami fokus dan kritik literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan MA, penting untuk mempertimbangkan siapa pemangku kepentingan yang diteliti. Prinsip yang diadopsi dalam mengklarifikasi pemangku kepentingan adalah mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan fokus di setiap publikasi dengan setidaknya 3 penyebutan grup. Klasifikasi yang dihasilkan juga mencerminkan struktur yang tampak logis bagi teori pemangku kepentingan Feynman 84 dan Praktik Global 2013. Data pemangku kepentingan membutuhkan 2 kualifikasi. Pertama, referensi tunggal ke kelompok pemangku kepentingan tertentu mungkin mencerminkan analisis kelompok itu. Yang kedua, terbatas pada 3 atau lebih penyebutan pemangku kepentingan kelompok SLR tidak menyertakan publikasi yang tidak menyebutkan pemangku kepentingan, tetapi dapat merujuk ke kelompok pemangku kepentingan dengan namanya. Tujuan dari analisis SLR ini adalah untuk menangkap penelitian pemangku kepentingan seputar M dan A. Nama saya Thalita Nesya, NPM 306. Yang selanjutnya ada pendekatan analitis. Setelah mengidentifikasi siapa yang dianalisis oleh para pemangku kepentingan dalam penelitian merger dan akuisisi, penting untuk memeriksa apa tentang para pemangku kepentingan ini yang sedang diteliti. Dengan memeriksa pendekatan analitik yang diadopsi dalam kelompok SLR, fokus dan kritik yang lebih bernuansa dan eksplisit muncul dari apa yang ada dan apa yang tidak dianalisis dalam literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan penelitian merger dan akuisisi. Dalam hal ini, peneliti memeriksa hubungan pemangku kepentingan dengan mengidentifikasi 7 pendekatan analitik yang diadopsi dalam publikasi SLR. Yang pertama ada pemangku kepentingan. Kepentingan relatif dari pemangku kepentingan dan hubungan dalam publikasi SLR diperoleh dengan menggunakan 3 kategori. Yang pertama pemangku kepentingan, yang kedua hubungan atau relasi, dan yang ketiga adalah pemangku kepentingan dan relasi. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian di sini bahwa pemangku kepentingan muncul di 45 publikasi alias 60%, mencerminkan bahwa sedikit lebih dari setengah publikasi SLR memiliki fokus pemangku kepentingan yang berat. Tidak mengherankan mengingat kriteria pemilihan SLR yang diuraikan di atas termasuk pemangku kepentingan. Selanjutnya, relasi muncul di 14 publikasi, tetapi ketika dikaitkan dengan pemangku kepentingan tercermin dalam B2, yaitu muncul 11 kali atau 14,7%. Hal ini menyempurnakan. Untuk lebih lanjut, B3 menunjukkan bahwa pemangku kepentingan dan relasi muncul dalam 7 publikasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya analisis yang mengkaji konsep hubungan dalam literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan merger dan akuisisi. Terlepas dari beberapa pengakuan tentang hubungan pemangku kepentingan dengan merger dan akuisisi, literatur dibatasi dengan memahami hubungan antara pemangku kepentingan dengan merger dan akuisisi, terutama sebagai statis gagal dalam menangkap kekuatan, dinamika, dan proses yang terlibat dalam hubungan ini. Akuisisi bersifat strategis, kompleks, terjadi secara sporadis, dan mempengaruhi berbagai kelompok pemangku kepentingan yang terlibatnya terbagi secara temporal dan fungsional.
Pendekatan multi-stakeholder berpotensi untuk membuat taruhan yang saling bertentangan dan mengganggu jika terlihat. Peneliti harus mempertimbangkan bagaimana pemangku kepentingan mengubah cara mereka menggunakan kekuasaan dan mekanisme di mana kekuasaan digunakan dalam berbagai jenis transaksi. Berdasarkan pemeriksaan SLR terhadap hubungan pemangku kepentingan menunjukkan kekurangan tersebut belum dapat diatasi. Yang selanjutnya ada aplikasi hermeneutik. Untuk menunjukkan secara lebih rinci potensi kesenjangan penelitian seputar hubungan pemangku kepentingan dalam penelitian merger dan akuisisi, dilakukan pemeriksaan sejauh mana penelitian merger dan akuisisi menerapkan hermeneutika. Hal ini dapat digunakan untuk mengintegrasikan para pemangku kepentingan dan menggabungkan bidang penelitian. Hermeneutika dapat memunculkan secara lebih eksplisit jaringan hubungan yang kompleks antara keseluruhan atau fenomena merger dan akuisisi dan bagian-bagian pemangku kepentingan dari fenomena merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi secara alami bersifat hermeneutik dalam menata kembali bagian-bagian pemangku kepentingan. Penerapan hermeneutika ini dapat digunakan untuk membahas perubahan peran pemegang saham di sekitar pemangku kepentingan lain selama merger dan akuisisi, tetapi membatasi ini untuk menggambarkan secara singkat proses metodologi umum yang tidak secara eksplisit diintegrasikan ke dalam penelitian. Yang selanjutnya ada hubungan multi-arah intra dan antar pemangku kepentingan. Cara lain untuk membongkar kompleksitas hubungan antara pemangku kepentingan dan merger dan akuisisi adalah dengan memahami hubungan pemangku kepentingan dalam merger dan akuisisi sebagai hubungan multi-arah antara dan di antara pemangku kepentingan. Untuk tujuan ini, peneliti memeriksa sejauh mana literatur membahas aspek multi-arah atau dalam B5, antar pemangku kepentingan atau dalam B6 dan intra pemangku kepentingan dalam B7 dari hubungan pemangku kepentingan ini. Dalam merger, pemangku kepentingan dapat mencoba memperkuat legitimasi klaim mereka untuk meningkatkan potensi pemerasan mereka. Dalam literatur didominasi oleh analisis searah tentang merger dan akuisisi yang mempengaruhi pemangku kepentingan, terutama mengabaikan efek pemangku kepentingan pada merger dan akuisisi. Menurut Lember, menemukan hubungan intra dan antar kelompok dalam jaringan pemangku kepentingan mempengaruhi tindakan dan hasil organisasi. Penelitian ini dipusatkan di sekitar hubungan yang melibatkan pemangku kepentingan tunggal, sebagian besar manajer, dan pada tingkat lebih rendah pemegang saham. Selanjutnya, meneliti hubungan antar pemangku kepentingan menunjukkan sejauh mana publikasi SLR menanggap kelompok pemangku kepentingan tidak homogen. Analisis terhadap berbagai pendekatan analitik yang diadopsi dalam SLR ini mengungkapkan bahwa literatur gagal dalam memahami secara eksplisit hubungan antara pemangku kepentingan dan merger dan akuisisi. Kesenjangan penelitian juga ada dalam memahami hubungan pemangku kepentingan di merger dan akuisisi sebagai multidireksional antara atau di antara para pemangku kepentingan. Nama saya Noval Arif Purnama, NPM 268. Metode penelitian. Cara lain untuk menanggapi dua pernyataan penelitian pertama dari SLR, bagaimana penelitian yang menghubungkan pemangku kepentingan dan M&A telah berkembang dan fokus serta kritik terhadap literatur semacam itu, adalah dengan mempertimbangkan berbagai penelitian utama metode yang diadopsi oleh para peneliti. Ini dikodekan C1 sampai dengan C4. Pada tabel 1 mencerminkan 4 metode penelitian yang diadaptasi dari Guthrie et al. 2012, studi kasus C1, komentar dan sudut pandang C2, penelitian empiris, studi non-kasus, survei dan wawancara C3, dan tinjauan pustaka C4. Metodologi ini atribut diterapkan ke publikasi SLR untuk menetapkan apakah ada pendekatan metodologis mendominasi literatur. Ada 25 studi kasus, 33% dari SLR, 23 komentar, 31%, 22 studi empiris, 29%, dan hanya 5%, 7% tinjauan literatur. Kami tidak menemukan domain yang kuat pendekatan metodologis dalam terjadi dalam literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan M&A, tetapi tujuan literatur jarang terjadi. Mengamati hubungan antara pemangku kepentingan dan literatur M&A
Menggunakan ini metode penelitian adalah mungkin untuk melacak kemajuan dalam penelitian tersebut selama 3 akhir dekade. Seperti yang ditujukan pada gambar 2, ini mengungkapkan ekspansi dalam kedua kasus dan penelitian empiris non-kasus serta tinjauan literatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Narisa, NPM 272, akan mempresentasikan disiplin penelitian. Pendekatan disiplin penelitian dicatat untuk mengidentifikasi disiplin utama yang digunakan dalam menghubungkan pemangku kepentingan dan penelitian merger dan akuisisi, dan menentukan apakah ada disiplin tertentu yang mendominasi publikasi SLR yang dipilih. Disiplin ilmu yang kurang digunakan dikodekan lain. Dalam kasus ini, disiplin diidentifikasi oleh disiplin utama yang diadopsi dalam materi ini. Mengingat SLR ini memiliki fokus pada pemangku kepentingan dan mereka berfokus pada penelitian merger dan akuisisi kuantitatif di bidang akuntansi, ekonomi, keuangan, manajemen, dan literatur sosiologi dari tahun 1992 hingga 2009. Temuan bahwa strategi menyumbang sebanyak 11% dari disiplin penelitian yang digunakan dalam SLR didukung oleh penelitian lain. Dari publikasi SLR, hanya 3 jurnal akuntansi maupun keuangan yang menerbitkan 5 artikel yang menghubungkan pemangku kepentingan dan merger akuisisi. Bukti menunjukkan pertumbuhan kecil dalam disiplin akuntansi dan keuangan dari fokus sempit di sekitar pemegang saham terhadap pemangku kepentingan lain dalam penelitian merger dan akuisisi. Disiplin manajemen dan etika menyumbang sebanyak 60% dari publikasi SLR, dengan membedakan antara cabang etika dan manajerial dari teori pemangku kepentingan. Mengingat kehadiran teori pemangku kepentingan yang kuat dalam disiplin manajemen dan etika, representasi SLR yang kuat ini tidak mengherankan. Mengamati hubungan antara pemangku kepentingan dan literatur merger dan akuisisi menggunakan pendekatan disiplin ini. Mungkin ini digunakan untuk melacak kemajuan dalam penelitian tersebut atas 3 dekade terakhir, tercermin dalam tabel di bawah ini. Selama periode, para peneliti menghubungkan pemangku kepentingan dan merger akuisisi semakin berasal dari manajemen disiplin. Representasi dari disiplin etika tetap relatif statis selama dekade terakhir selama waktu pertumbuhan kecil telah dilihat dari disiplin bisnis, akuntansi atau keuangan, dan strategi. Penelitian yang berasal dari disiplin manajemen dan etika secara historis mendominasi dan masih mendominasi literatur yang menghubungkan para pemangku kepentingan dan merger dan akuisisi. Di luar batas-batas disiplin penelitian tertentu, dari SLR muncul bahwa penelitian yang menghubungkan pemangku kepentingan dan merger dan akuisisi juga telah berkembang di berbagai perspektif lainnya, yaitu termasuk perspektif tanggung jawab perusahaan, perspektif proses, dan perspektif kerangka pemangku kepentingan. Peneliti semacam ini menyoroti meningkatnya dan berbagai penggunaan pendekatan pemangku kepentingan untuk analisis merger dan akuisisi. Kemudian 4.6 arah penelitian masa depan, memahami apa yang telah kita pelajari serta bagaimana hal itu berubah, membantu mengarahkan penelitian masa depan sesudah pertimbangan 2 pertanyaan peneliti pertama. Kita dapat lebih memahami masa depan penelitian yang berhubungan pemangku kepentingan serta M&A. Pertanyaan penelitian ketiga sastra adalah: yang pertama, didominasi oleh analisis searah yang terutama pertimbangan pengaruh M&A terhadap pemangku kepentingan, bukan imbas pemangku kepentingan terhadap M&A. 2. Serius pada kolerasi diadik yang sempit antara pemangku kepentingan dan organisasi fokus, terutama mengabaikan kolerasi antar pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, berorientasi di penelitian kelompok pemangku kepentingan yang sebagai besar tidak diidentifikasikan serta homogen. Jarang meneliti dinamika intra pemangku kepentingan. Dan yang keempat, gagal membuat pendapatan serta lebih eksplisit jaringan kolerasi yang kompleks antara keseluruhan dan bagian pemangku kepentingan dari kenyataan M&A
akuntansi dan keuangan peluang penelitian dibuka. SLR adalah transformatif pada penelitifikasikan kembali kolerasi pemangku kepentingan sebagai multiarah yang melibatkan jaringan intra serta hubungan timbal balik di antara serta pada antara kelompok pemangku kepentingan ini memfasilitasi pemahaman yang lebih eksplisit ikhwal proses M&A dan bagaimana pemangku kepentingan serta menunjukkan peluang untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih komprehensif daripada yang tersedia saat ini untuk memahami bagaimana proses pengaruh pemangku kepentingan dan bagaimana proses M&A tidak sedikit dipengaruhi sang pemangku kepentingan. Hubungan pemangku kepentingan pada M&A tidak aktif atau linear dan rasional, berkembang pada sepanjang dimensi yang tidak sama serta saling terkait, serta melibatkan orientasi pemangku kepentingan yang beragam. Saya Fawaz Zakaria Rahman, NPM 284 akan menjelaskan tentang kesimpulan dari artikel ini. SLR telah menemukan kemajuan yang dibuat dalam literatur untuk menghubungkan M dan A dan penelitian pemangku kepentingan, mengungkapkan bidang studi yang berkembang pesat yang telah berkembang pesat selama dekade terakhir. Sampai akhir 90-an, penerapan konsep pemangku kepentingan dan MA jarang terjadi. Analisis SLR ini telah melampaui pengungkapan keadaan permainan dalam literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan MA. Ini telah mengembangkan wawasan refleksi kritis dan jalur penelitian masa depan. Wawasan tentang bagaimana konsep pemangku kepentingan dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman tentang implikasi sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas dari MA. Memungkinkan penelitian dan praktisi untuk mengantisipasi dan meningkatkan hasil MA untuk semua pemangku kepentingan. Ini memfasilitasi analisis historis, penelitian ke depan, perencanaan masa depan, dan tanggapan proaktif, baik untuk akademisi dan merancang teori dan penjelasan, dan bagaimana praktisi dalam mempertimbangkan, merancang, dan menerapkan strategi MA. Untuk sarjana dan praktisi akuntansi dan keuangan, temuan ini memberikan motif dan jalan untuk menilai proses dan hasil MA dengan lebih baik dengan memperluas analisis akuntansi dan keuangan dari fokus pemegang saham untuk memasukkan analisis sosial, politik, dan ekonomi dari perspektif pemangku kepentingan yang lebih luas. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.